Saya persilakan Bapak Pengurus waktu berdua. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Izin nama Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini. Seperti janji saya yang waktu lalu, kita akan menyelesaikan di akhir tahun 2021 ini. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kelima. Saudara semua sehat ya pada saat ini, dalam keadaan pertolongan dan kasih setia Tuhan yang saat ini menjaga naungi kita sekalian untuk kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Di dalam Efesus pasal yang kelima, buka masker ya supaya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat, kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kembali dengan hormat saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergiliran. Dimulai ayat 15, saya akan bacakan terlebih dahulu dan diakhiri secara bersama-sama ayat yang ke-21. Kita baca secara bersama-sama, jadi secara bergantian. Saya baca ayat 15, saudara baca ayat 16, begitu selanjutnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan doa. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hitung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam puji nama Tuhan. Kita akan menyelesaikan bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya saudara. Subtema kita pada pagi hari ini yaitu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan janganlah kamu bodoh, ya saudara. Di mana ayat sebelumnya Rasul Paulus menyampaikan seseorang yang tidak bodoh. Seorang yang tidak bodoh itu adalah orang yang dikatakan sebagai atau digambarkan sebagai orang arif, ya saudara. Seperti orang arif
Dan kehidupan yang tidak bodoh ini bertolak belakang dengan kehidupan yang dikatakan sebagai orang bebal, ya saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Efesus ini untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan seseorang yang hidup di dalam kebebalan dengan orang yang hidup dikatakan seperti orang arif. Karena seorang yang arif dan bijaksana itu bukan hanya memiliki kepandaian, kepintaran, ya saudara, dalam inteligensia otak yang cemerlang. Kalau hanya sekedar itu, maka itu hanyalah orang yang berhikmat menurut ukuran dunia. Tetapi orang yang arif dan bijaksana ini adalah orang yang tahu menggunakan waktu yang ada, ya saudara. Orang yang tahu untuk mengusahakan supaya orang tersebut, seseorang boleh dapat dikatakan sebagai orang yang arif ketika seseorang itu dapat mengerti kehendak Tuhan, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan itu harus diupayakan, harus diusahakan, ya saudara. Selain daripada kita meneladani sebagai orang arif, ya saudara, tetapi kita juga mampu untuk mempergunakan waktu yang ada. Kalau hanya sekedar sebagai orang arif, tetapi kita dikuasai oleh waktu, sehingga kita diperbudak oleh waktu, sehingga tidak ada waktu untuk kita nyatakan bahwa kita hidup seperti orang arif, ya saudara. Kalau kita hanya waktu-waktu kita diisi sebagai sesuatu yang berharga, sehingga kita katakan bahwa waktu itu adalah uang, ya saudara, sehingga mempergunakan setiap waktu yang ada, padahal sesungguhnya kita telah diperbudak oleh waktu itu sendiri, sehingga menjadikan kehidupan kita tidak dapat membedakan, ya saudara. Apalagi dikatakan kita tidak hidup sebagai orang yang mengerti kehendak Tuhan, ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, dikatakan ayat selanjutnya, yaitu kita tidak hidup di dalam kedagingan, ya saudara. Dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, mana anggur itu dapat menguasai seseorang. Pikiran anggur itu ketika dikonsumsi secara berlebihan, ya saudara, menimbulkan suatu hawa nafsu, sehingga ketika kita hidup di dalam penguasaan dari hawa nafsu daging kita, maka kita tidak akan dapat mengerti kehendak Tuhan. Tetapi firman katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, ya saudara. Roh di sini menggunakan huruf besar adalah roh Tuhan. Ketika roh Tuhan memenuhi dalam kehidupan kita, maka yang kita nikmati ini, yang kita rasakan, yang kita kerjakan, hidup di dalam pimpinan roh itu sendiri, saudara. Maka barulah kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan itu sebagai suatu usaha manusia, bagian manusia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan untuk mengerti kehendak Tuhan itu, dan Tuhan itu adalah roh, maka roh itu mengendaki supaya hidup kita diisi, dipenuhi
oleh Roh itu sendiri dan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga dalam segala segi aspek kehidupan kita, ya saudara, seorang yang dipenuhi dengan Roh, ya saudara, maka secara otomatis kata-kata kita yang keluar sebagai suatu mazmur. Mazmur ini berbicara suatu pengagungan kepada yang ilahi, suatu pengagungan dalam kekudusan Tuhan, ya saudara. Sehingga bukan hanya sekedar kalau kita di gereja, saudara. Kalau di gereja kita bisa duduk manis seolah-olah orang tidak tahu bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan dunia ini bukan panggung sandiwara, saudara. Kalau hanya di gereja, saudara dan saya baik-baik saja. Kalau di gereja, saudara dapat menampilkan suatu kehidupan yang dikatakan sebagai suatu kehidupan yang mudah sekali untuk kita bermazmur bagi Tuhan, ya saudara. Tetapi sanggupkah kita berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ya saudara. Jadi bukan hanya sekedar suatu lagu yang adalah pujian pengagungan kepada yang ilahi, kepada yang kuasa, kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu, ya saudara. Tapi pada saat kita berkata kepada seorang, kepada yang lain, kata-kata kita mengandung suatu pujian yang memiliki suatu kuasa yang besar. Kata-kata kita dapat membangun orang lain. Kata-kata kita dapat memberikan suatu penguatan kepada orang-orang lain, saudara. Jadi begitu pula pada saat kita bersorak bagi Tuhan, bukan hanya setengah hati, saudara, tetapi segenap hati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan berbicara pada saat kita hadir di rumah Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kalau kita datang di dalam suatu peribadatan, tetapi ini suatu kehidupan yang pada umumnya yang harus kita hidupi ini, ya saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Rasul Paulus menyampaikan dengan tegas kepada jemaat di Efesus, perhatikan